Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan langkah-langkah pemeriksaan fisik pada sistem gastrohepatobiliar. Dalam video ini, kita akan mempelajari teknik yang digunakan dalam mendeteksi secara umum pada pemeriksaan sistem gastrohepatobiliar, seperti gangguan pencernaan, peradangan, atau kelainan struktural. Mari kita mulai. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Prawa Fitri. Hari ini saya akan merawat Bapak di shift 1 dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Ya. Bisa disebutkan namanya Pak? Ya, nama saya Adi Supayono. Ya. Saya di sini kan ada keluhan Bang. Pulang saya itu kan kadang-kadang rasa sakit, terutama kalau pagi, terus menjelang sore itu pasti sakitnya luar biasa. Oke, berdasarkan tadi yang sudah Bapak sampaikan, nanti saya akan melakukan pemeriksaan terkait perutnya ya Pak ya. Nanti Ya. agar supaya kita tahu ada gangguan atau tidak. Ya. Ya, nanti waktunya kurang lebih 10 menit. Baik. Kami siapkan dulu alatnya ya. Ya, siap-siap. Action. Sebelum melakukan tindakan, kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah melakukan cuci tangan, kita siapkan peralatannya. Kita perlu 1 buah garis, 1 buah penanda, boleh ballpoint atau spidol, kemudian 1 stetoskop dan sarung tangan. Setelah kita siapkan alatnya, jangan lupa kita siapkan lingkungan pasien dengan menutup tirai atau kita pastikan kondisi pintu kamar pasien tertutup. Ya, Bapak, tadi Bapak sudah menyampaikan kalau keluhannya dari perut ya Pak ya. Siap. Keluhan dari perutnya itu sudah berapa lama Pak? Lebih 3 sampai 5 harian ini ya. 3-5 hari ini ya. Sebelumnya pernah ada keluhan yang sama seperti ini? Dulu waktu muda pernah ini terus saya pernah periksa, katanya sih ada kayak emah gitu. Makanya apakah ini berulang kembali atau gimana? Oke. Rasa nyerinya itu seperti apa Pak? Kayak tertusuk Mbak, sakitnya. Di area mana Pak biasanya? Pertama yang di sebelah sini, Yang agak tengah sini? sebelah sini, sama sini. Oh, oke, yang sebelah kiri atas ya. Siap. Oke. Jika saya berikan angka dari 0 sampai 1 untuk skala nyerinya, angka 1 sampai 3 itu nyeri ringan, angka 4 sampai 6 nyeri sedang, angka 7 sampai 10 nyeri berat. Kira-kira saat ini yang dirasakan di angka berapa Pak? Kalau pas waktu muncul nyarinya itu luar biasa, nggak mungkin tujuan gitu sampai saya mengukur gitu. Tapi kalau sudah apa namanya agak reda itu paling ya seberapa paling 2-3. Biasanya munculnya di waktu-waktu tertentu Pak, kayak misalnya pagi hari Ya. atau mungkin malam hari gitu? Betul, pagi, terutama pagi sekali sama menjelang mau sore. Oh gitu. Oke. Untuk buang air besarnya bagaimana Pak? Lancar? Biasanya sih sementara ini lancar, tapi kadang-kadang bisa terulang, kadang ya 3-4 hari ya, kadang ya 1 hari, 1-2 hari. Oh, Mesti. 1-2 hari sekali gitu ya Pak ya. Kira-kira ada lendirnya atau darahnya? Nggak ada? Kurang tahu ya Mbak, saya nggak berusaha gitu ya. Nggak pernah jadi ya. Oke. Selain itu untuk makannya bagaimana Pak? Ada mual atau muntah? Kalau mual sih pas waktu pagi itu Pas ada. pagi ya. Oke. Kalau muntahnya nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Selain itu makanya sering atau teratur aja Pak? Kayak sehari 3 kali atau? Kalau makan sih teratur saat ini sih, jadi sehari 3 kali ya Mbak. Cuma mungkin porsinya ya Mbak, biasanya kan kalau pas nggak mual itu porsinya mungkin banyak, tapi pas mual paling ya setengah. Oh, gitu. Oke. Ada riwayat sakit apa Pak sebelumnya? Mungkin darah tinggi atau gula, ada obatnya dikonsumsi rutin gitu? Selama ini sih dulu kan saya punya emak, itu yang saya konsumsi yang dari dokter yang sebelumnya itu ataxia sirup gitu. Nah, itu yang saya konsumsi setiap kali kalau apa namanya saya ada mual itu saya minum. Kalau
itu sudah ada aman. Tapi kalau pas waktu sakit yang luar biasa, misalnya dibendungi itu nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, baik. Setelah ini kita lanjutkan pemeriksaannya ya Pak ya. Nanti Siap. langsung saya periksa perutnya Bapak gitu Boleh. ya. Baik Pak, permisi saya buka dulu bajunya ya Pak ya. Ya, Permisi. bagus. Sedikit. Oke. Yang pertama kali kita lakukan adalah inspeksi, yaitu membagi perut menjadi 4 kuadran dari perut regio kanan atas, kemudian kanan bawah, kiri atas dan kiri bawah. Kita lihat bentuk perutnya, kemudian pergerakan pernafasan, apakah ada jejas, kemudian apakah ada strie, kemudian apakah ada luka bekas operasi. Saat ini yang kami temukan tidak ada bekas luka apapun, tidak ada strie dan tidak ada jejas. Untuk bentuk perutnya adalah flat. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi. Jadi pada pemeriksaan auskultasi ini kita dengarkan yang pertama bising usus pada seluruh lapang abdomen. Kita bagi perut menjadi 4 kuadran, mulai dari perut kanan bawah, kemudian lanjut ke perut kanan atas, kemudian perut kiri atas dan perut kiri bawah. Permisi ya Pak ya, saya dengarkan dulu ya. Siap. Idealnya saat auskultasi suara peristaltik lebih terdengar pada kuadran kanan bawah. Kita lakukan pemeriksaan tiap kuadran kurang lebih 20 detik. Jika kita tidak mendengarkan suara bising usus, maka kita tunggu 5 menit, kemudian kita ulangi sekali lagi. Untuk pemeriksaan yang kedua, kita dengarkan suara bruit. Posisi bel stetoskop berada pada aorta abdominalis, kurang lebih sepertiga umbilikus. Saat pemeriksaan bruit, normalnya adalah tidak terdengar. Jika suara bruit terdengar, maka curiga adanya hepatitis alkoholik atau karsinoma hepat. Jika saat pemeriksaan pengulangan kita tidak mendengar bising usus sama sekali, maka curiga adanya ileus obstruktif. Mari kita lanjutkan pada pemeriksaan perkusi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perkusi. Pada pemeriksaan perkusi ini kita bagi perut menjadi 4 kuadran. Jadi kita lakukan perkusi mulai dari kuadran kanan bawah, kemudian kanan atas, kemudian kiri atas dan lanjut di kiri bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan untuk mengetahui batas hepat. Yang kita lakukan adalah kita ambil garis dari mid clavicula dextra, dari bawah umbilikus, kita lakukan perkusi mulai dari suara timpani, kemudian sampai ketemu suara dullness atau peka. Kemudian kita berikan tanda. Kemudian kita lanjutkan dari sisi atas, mulai dari ICS 2 mid clavicula. Kita lakukan perkusi mulai dari suara sonor hingga bertemu suara dullness atau peka.
Saat menemukan suara dalam atau peka, kita tandai. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris dari titik paling atas dan titik paling bawah. Hasil pemeriksaannya adalah 6,5. Hasil pemeriksaan normal yaitu 6 sampai 12 cm. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan untuk mengetahui asites. Ada dua cara pemeriksaan untuk mengetahui asites. Yang pertama, pemeriksaan shifting dullness. Kita lakukan perkusi mulai dari mid aksila sebelah kanan pasien. Kita lakukan perkusi. Idealnya pemeriksaan yang dilakukan mengeluarkan suara timpani pada kondisi normal. Jika kondisi pasien tidak normal atau ditemukan suara redup, maka wajib kita lakukan pemeriksaan pada posisi pasien dimiringkan. Permisi ya Pak ya, kita miringkan dulu ya Pak ya. Hadap ke saya ya Pak ya, silakan. Permisi. Kita tunggu 30 detik, kemudian kita lakukan perkusi mulai dari mid axilla sinistra. Idealnya hasil pemeriksaannya yang kita dengarkan adalah timpani pada area bawah adalah suara redup. Jika kita dapatkan suara redup pada area atas atau mid aksila, maka kita perlu curiga adanya massa. Kemudian kita lakukan pemeriksaan asites yang kedua dengan fluid wave. Bapak, kita posisikan lagi ya, kembali ke depan ya. Pada pemeriksaan fluid wave, kita meminta bantuan pasien untuk meletakkan tangannya pada area tengah abdomen di atas umbilikus. Permisi ya Pak ya, bisa dibantu tangannya seperti ini. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian tangan kiri kita masukkan ke area bawah perut, area torakal 10 sampai 12. Kemudian tangan kanan kita letakkan pada area mid axilla sinistra. Kita lakukan satu sentakan. Jika ditemukan gelombang saat kita lakukan hentakan, maka positif asites. Jika tidak kita temukan, maka hasilnya adalah normal. Sudah Pak, sudah selesai. Masih ya. Untuk pemeriksaan perkusi sudah selesai, kita lanjutkan pemeriksaan palpasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi pada abdomen. Kita bagi abdomen menjadi 4 kuadran. Kemudian kita lakukan palpasi ringan dengan kedalaman 2-3 cm dan palpasi dalam dengan kedalaman 4-5 cm. Selama pemeriksaan palpasi ini, kita perhatikan ekspresi pasien apakah ada nyeri atau tidak. Permisi ya Pak, saya lakukan pemeriksaan dulu. Sakit Pak? Oke. Sakit Pak? Kemudian kita lakukan palpasi dalam mulai dari abdomen kanan bawah. Dilanjutkan dengan abdomen kanan atas, abdomen kiri atas, dan abdomen kiri bawah. Sakit Pak? Enggak ya? Kita lanjutkan palpasi untuk area hepar. Tangan kiri kita letakkan di bawah arcus costae. Permisi ya Pak ya. Oke. Kemudian kita lakukan penekanan
saat kondisi pasien inspirasi. Bapak, permisi ya. Ya. Nanti sambil tarik nafas sambil saya tekan perutnya. Nanti Boleh, jika boleh. nyeri sampaikan ya Pak ya. Ya. Permisi ya Pak ya. Boleh. Tarik nafas. Oke. Lagi Pak. Tarik nafas. Kemudian kita lanjutkan dengan palpasi ginjal. Palpasi ginjal kita lakukan pada abdomen kanan dan kiri. Tangan kiri kita letakkan pada arkus vertebrae. Siap Pak. Kemudian kita lakukan penekanan pada area bawah saat kondisi pasien inspirasi. Kita lakukan yang sebelah kanan dulu. Bapak silakan tarik nafas lagi ya Pak ya. Ya, Permisi. ya. Kemudian kita lakukan pada area kiri. Tangan kiri kita menyangga pinggang pasien, kemudian tangan kanan kita melakukan penekanan pada area perut bawah kiri pasien. Bapak tarik nafas lagi ya Pak. Ya. Permisi. Lepas. Normalnya pada pemeriksaan palpasi tidak ditemukan nyeri. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan ketok ginjal. Kita anjurkan pasien berada pada posisi duduk. Permisi Pak, bisa saya bantu untuk duduk sebentar? Saya mau cek ginjalnya dulu ya Pak ya. Siap. Permisi, saya bantu ya Pak. Kita lakukan ketok ginjal pada area kanan dan kiri dengan sekali pukulan. Kita letakkan tangan kiri kita pada pinggang bawah kanan pasien. Bapak nanti sampaikan ya jika saat saya ketuk nanti ada nyeri ya Pak ya. Permisi ya Pak. Ya. Sakit Pak. Enggak ada. Ya. Sakit Pak. Enggak ada. Ya. Saat ini lagi ya Pak ya. Normalnya pada pemeriksaan ketuk ginjal tidak didapatkan nyeri. Pada pemeriksaan palpasi yang terakhir, kita akan melakukan pemeriksaan pada area apendik. Kita anjurkan pasien untuk menekuk kedua lututnya, kemudian kita hitung sepertiga dari umbilikus, kemudian sepertiga dari sias, area kanan bawah, kemudian kita lakukan penekanan. Pak, permisi ya Pak ya, bisa ditekuk kedua kakinya Pak. Oke, siap Pak ya, saya cek dulu ya. Nanti kalau saat saya tekan nyeri nanti disampaikan ya Pak ya. Siap. Permisi, tarik nafas Pak. Nyeri Pak? Enggak ada. Oke, untuk hasil pemeriksaan apendik normalnya adalah tidak ditemukan nyeri. Jika ditemukan nyeri, maka kita curiga apendisitis. Setelah melakukan pemeriksaan, jangan lupa melakukan pendokumentasian. Terima kasih telah mengikuti video pemeriksaan ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dalam praktek keperawatan